Kita membahasnya masih bersama anggota Dewan Komisioner OJK bidang edukasi dan perlindungan konsumen, Tirta Segara. Pak Tirta, kita lanjutkan lagi nih diskusi kita yang makin ke belakang, makin hangat nih. Banyak Sobat Cuan juga yang udah antri bertanya, tapi saya dulu nih yang bertanya terkait dengan tema kita pada malam hari ini kan tentang literasi keuangan begitu. Tapi sesungguhnya begitu ya, supaya Sobat Cuan juga tahu ini literasi keuangan ini bagi calon pengantin sebenarnya seberapa besar dampaknya untuk mereka berdua di masa depan nantinya? Ya, menurut saya literasi keuangan ini sangat penting ya, untuk, rumah tangga. Karena, literasi keuangan ini, kalau keluarga yang paham dalam mengelola keuangannya, itu, akan ketahanan keuangannya akan lebih baik. Dan mereka bisa melahirkan anak-anak yang sikap perilakunya juga, baik, positif, dan keluarga yang tingkat ketahanan keuangannya baik ini lebih tahan terhadap permasalahan keluarga, gitu ya, termasuk menghindari tingginya angka perceraian. Saya memiliki keyakinan bahwa ada hubungan positif antara kesehatan keuangan keluarga dengan stabilitas rumah tangga dan juga stabilitas sistem keuangan secara nasional. Ya kalau keluarga itu dia tingkat literasinya baik, kemudian situasi keuangannya sehat, dia akan lebih taat membayar pajak, bayar retribusi, mengeluarkan dana sosial yang dikeluarkan gitu. Jadi literasi keuangan yang baik ini akan membuat keluarga itu lebih sehat secara finansial, Mhm. yang pada gilirannya akan membuat ekonomi berjalan lebih teratur, dia stabil dan tumbuh berkelanjutan. Nah, saya mungkin perlu sampaikan juga data dari OECD bahwa di OECD itu ada program for International Student Assessment atau PISA. Itu financial literacy mereka itu ya, datanya 94% dari pelajar peserta survei PISA itu mendapatkan informasi literasi keuangan dari orang tua mereka atau orang Mhm. dewasa terdekat. Gitu. Jadi ini menunjukkan pentingnya peran orang tua yang tadi awalnya juga pernikahan itu dalam menanamkan literasi keuangan kepada anak-anaknya sejak dini, yang dimulai dengan mengenalkan materi-materi sederhana gitu yang mendukung itu. Jadi kembali lagi literasi keuangan ini menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan ketahanan keuangan keluarga dan stabilitas dari keluarga itu sendiri. Untuk ketahanan di masa depan tentunya ya apabila sudah menikah nanti nih Pak Tirta, perlu diperhatikan oleh para Sobat Cuan. Sekarang gantian nih Pak Tirta, Sobat Cuan mau bertanya dan sudah banyak pertanyaan yang sudah masuk dari sosial media Instagram @CNBC Indonesia. Kita lihat langsung nih pertanyaan dari Sobat Cuan kita, menarik-menarik sekali. Yang pertama dari @rezafas, sebenarnya pembagian keuangan yang sehat dalam rumah tangga seperti apa? Apakah benar uang suami semuanya punya istri? Oke, menarik sekali ya. Yang kedua dari @irenok_. Banyak suami-suami berpikir jika uang bulanan sudah termasuk uang jajan istri padahal itu belum mencukupi. Baiknya seperti apa? Oke. Yang ketiga dari @mario_meranto_2. Suami istri kerjamin punya gaji masing-masing. Sebenarnya salah nggak sih suami umpetin gaji dari istri? Waduh, ini main umpat-umpatan ya, bahaya ya kalau ketahuan nanti. Oke, kita langsung aja nih jawab pertanyaan dari Sobat Cuan kita. Yang pertama, Pak Tirta, pertanyaannya sebenarnya pembagian keuangan yang sehat dalam rumah tangga seperti apa? Apakah benar nih uang suami semuanya punya istri? Enggak seperti itu ya. Jadi rumah tangga ini kan menyatunya sebuah bukan hanya pribadi ya, tetapi bahkan budaya, karena kita berasal dari budaya yang berbeda menjadi satu dalam rumah tangga, di mana masing-masing punya budaya yang berbeda. Tetapi kalau namanya rumah tangga sudah terintegrasi, ya uangnya uang suami, uang istri, ya semua itu uang rumah tangga, uang keluarga gitu ya. Bahkan saya, kalau rasio-rasio tadi sudah saya sampaikan, dikelola secara bersama ya. Jadi tadi bagi tanggung jawab keuangannya untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari gitu ya. Jadi kalau saya ini dan juga ini bisa diterapkan, itu kita buka rekening bersama ya. Tadi Mhm. kan dibagi untuk dana sosial,
10%, kemudian untuk bayar utang 30%, kemudian untuk investasi itu 20% disisihkan terlebih dahulu. Ini bisa masuk ke tabungan, deposito, atau investasi yang lain gitu ya. Nah, itu setelah itu yang sisanya 40% bisa dibelanjakan untuk kebutuhan rumah tangga. Ini yang patokan-patokan umum seperti itu gitu ya. Jadi kita setiap tahun, setiap bulan, tiap tahun akan naik investasi kita. Kemudian kita setelah membuat tujuan keuangan bersama, kita juga perlu tadi itu menyediakan dana darurat yang pertama. Kemudian harus saling terbuka dan membuat pembukuan rumah tangga sebetulnya ya. Pengeluaran ini apa saja sih? Bulan ini pengeluaran kita apa saja gitu. Itu perlu ada catatan sederhana lah untuk paham saja apakah bulan ini kita terlalu banyak makan-makan di restoran gitu ya, harus dikurangi, ataukah kita terlalu banyak pengeluaran yang lain gitu ya. Nah, kalau saya itu membuka rekening, satu rekening bersama, biasanya tiap bulan saya alokasikan saja di situ gitu ya. Satu rekening itu saya alokasikan ini pokoknya untuk pengeluaran rumah tangga. Dari situ saja ya. Jadi untuk makan, untuk ada hiburan, untuk apa semua satu bulan itu di situ. Nah, yang 20% ini sudah dari awal diinvestasikan, ditabung. Nabung itu harus disisihkan lebih dahulu, bukan disisakan baru ditabung. Ini banyak yang salah, nanti kalau lebih ditabung. Ini yang keliru, harusnya diambil dulu dari awal gitu, nabung dulu, baru sisanya ini yang mau dimakan gitu, sehingga kita bisa sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi kalau udah masuk semuanya dikasih ke istri, ini sebetulnya komitmen masing-masing keluarga tadi itu punya tujuan keuangan yang sama dulu gitu ya. Oke, uang dikelola istri, saya juga dikelola istri lebih baik gitu. Semua yang bayar rekening mau listrik, air, telepon, saya tinggal pakai aja. Kartu kredit istri juga yang bayar gitu. Nanti kan paling lapor, ini udah sekian. Tapi jatahnya tadi itu 40% dari total penghasilan kita berdua gitu. Baik. Jadi seperti Berarti, itu. iya, ini menarik Mudah-mudahan kalau sekali. dengan patokan-patokan itu, kuncinya adalah disiplin. Kalau kita disiplin, mudah-mudahan sih nggak masalah gitu ya. Gitu. Karena Baik. gini, Mas Daniel, financial freedom itu tidak diukur dari besarnya penghasilan kita, tapi diukur dari seberapa besar penghasilan kita itu bisa nutupi pengeluaran. Itu tadi rasio itu. Penghasilan kita tetap harus lebih besar dari pengeluaran kita gitu. Atau pengeluarannya yang harus lebih kecil. Baik, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Sobat Cuan yang kedua ya Pak Tirta, yang tadi pertanyaannya adalah banyak suami berpikir ini, jika uang bulanan sudah termasuk uang jajan istri padahal itu belum mencukupi, baiknya seperti apa? Tadi kan udah dijelaskan ya Pak Tirta dengan rasio-rasio seperti apa, bikin rekening bersama dan lain sebagainya. Dan ini yang quotes yang sangat menarik dari Pak Tirta yang perlu diperhatikan juga oleh Sobat Cuan, bahwa tidak benar begitu ya, tidak benar bahwa semua uang suami ini adalah istri. Mungkin istrinya boleh jadi menteri keuangan di keluarga, tapi tidak benar seperti itu ya. Harus sesuai dengan tujuan-tujuan finansial para Sobat Cuan yang udah menikah ini. Nah, kita langsung ke pertanyaan yang ketiga ini, Pak Tirta. Suami istri kerja, punya gaji masing-masing. Sebenarnya salah nggak sih kalau suami umpetin gaji dari istri? Wah, ini lebih menarik lagi pertanyaannya Pak Tirta. Sebetulnya nggak perlu diumpetin ya. Ini justru kalau rumah tangga itu perlunya keterbukaan, saling terbuka bahwa suami seperti misalnya saya punya tujuan keuangan yang berbeda. Saya misalnya untuk olahraga yang hobi sepeda sekarang, saya kepingin beli sepeda yang bagus karena saya memang mau olahraga yang rajin gitu, naik sepeda gitu. Ya boleh-boleh saja, kenapa harus menyembunyikan ya? Menurut saya justru terbuka supaya istri juga mendukung. Oh kalau gitu pengeluaran yang ini dihemat. Jangan diumpetin. Umpetin juga ketahuan juga nanti. Jadi nggak bisa sembunyi-sembunyi ya, namanya udah berumah tangga ya Pak Tirta. Iya. Yang setahu saya kalau tradisi di Jepang, memang kalau suami gajian semua uangnya diserahkan ke istri. Nanti suami kalau mau pergi minta uang ke istrinya dikasih gitu. Tradisi aja itu.
gitu di sana. Baik, tapi ini menarik nih kalau kita kaitkan dengan, yang tadi Pak Tirta katakan bahwa ini sebenarnya kembali lagi ya ke tujuan finansial dari masing-masing sobat cuan, kesepakatannya nanti akan seperti apa. Karena kan tiap keluarga pasti punya prioritas-prioritas tujuan keuangan begitu ya. Seperti yang kita, berikan ilustrasi di sini ada penyiapan dana darurat, untuk beli rumah, untuk menyisihkan dana hari tua dan lain sebagainya. Tapi kalau, sebelum ini semua dimulai begitu ya Pak Tirta, sebelum memasuki fase Ya, berkeluarga. Pengetahuan keuangan seperti ya. apa sih sebenarnya yang harus dimiliki sebagai bekal untuk memasuki kehidupan berkeluarga dan mendidik anak-anaknya nantinya agar tumbuh menjadi generasi yang cerdas keuangan nih? Iya, jadi yang pertama kita harus paham ya, mengenai produk-produk keuangan dari lembaga-lembaga keuangan itu. Apa sih, kelebihan dan kekurangannya ya. Nah itu buku saku calon pengantin itu memberikan ilustrasi yang lengkap secara singkat mengenai berbagai produk keuangan yang bisa dimanfaatkan. Jadi mulai perbankan, bank itu kalau itu sudah banyak yang paham bahwa bank tidak hanya untuk nabung, tapi untuk pembayaran, untuk yang lain-lain, ambil pinjaman dan sebagainya. Ada lembaga Mhm, pembiayaan, kita juga harus paham kalau kita ingin membeli kendaraan, biasanya disebut leasing dan sebagainya ya. mhm, Tetapi ini teman-teman juga harus paham, biasanya di lembaga pembiayaan itu hitungan bunganya itu bunga majemuk, compound interest. Sepertinya dia memang murah gitu ya, bunganya kecil gitu, tapi dia itu bunga majemuk. Harus paham, harus bisa menghitung bunga majemuk. Efektifnya seberapa besar sih kalau bunga 4% flat gitu ya. mhm, Kemudian harus paham juga misalnya pergadaian. Pergadaian ini tidak hanya untuk menggadaikan barang kalau kita butuh uang mendadak, mendesak gitu mhm, ya, digadaikan dulu, perlu sebentar, seminggu, 2 minggu. Pegadaian juga menyediakan fasilitas untuk nabung, nabung emas gitu ya. Itu ada juga di Pegadaian gitu. mhm, Itu kalau kita mau nabung emas sekarang tidak harus penuh 1 gram, 900.000, 800.000 enggak. Kita punya uang berapapun bisa buka tabungan, menabung emas gitu, mhm, berapapun gitu. Jadi kalau tadi pengeluaran lebih. Jadi kita paham dengan produk-produk di lembaga Pegadaian. Pasar modal kita mhm. juga harus paham yang tadi saya sampaikan. Kalau mau Baik, investasi di pasar modal, sebaiknya itu uang yang memang lebih, jangan pakai uang rumah tangga gitu ya. Jadi baik. karakteristiknya saham nih seperti apa sih? Nah, kalau yang tidak paham mengenai saham, mending beli obligasi ya, yang fixed rate Mhm, gitu. Nah, itu bisa belinya reksadana. Reksadana itu udah ada manajer investasinya, dia memanage, dia bisa jual beli saham-saham yang memang baik gitu, yang kinerjanya baik, atau yang di sisi obligasi. Antara lain ada ORI, kemudian ada surat mhm, berharga negara, ada kombinasi-kombinasi itu gitu. Jadi bisa baik, diwakilkan oleh manajer investasi itu di pasar modal. Jadi yang bagi pasangan-pasangan muda yang akan memasuki jenjang mhm, pernikahan harus paham betul dengan produk-produk keuangan. Kalau untuk pinjam utang jangka panjang, sebaiknya di mana sih yang suku bunganya lebih murah, kompetitif, risikonya yang bisa di-manage dan sebagainya. Jadi harus paham dulu. Nah, itu belajar dari buku saku calon pengantin itu, cerdas mengelola keuangan. Di sana mhm, tersedia, kalau masih baik. kurang bisa masuk ke websitenya OJK. Mhm, baik. Ini langsung bisa masuk ke websitenya OJK dan dapetin handbook-nya begitu ya dan dapatkan tips-tips Ya, lengkapnya ya begitu bisa ya di-download. Pak Tirta, Ya. dan tinggal di-download. Semoga dengan semakin cerdas mengelola keuangan ini bagi para sobat cuan dan calon pengantin semakin harmonis nanti kehidupan rumah tangganya. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Tirta Segara, Anda adalah anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Salam sukses dan sehat selalu untuk